Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang ya kita semua pernah alamin, bikin target atau tujuan. Kita kan semua punya impian besar ya, tapi pernah nggak sih ngerasa semangat di awal itu kayak api, tapi lama-lama padem gitu aja? Ternyata nih, masalahnya mungkin bukan di semangat kita, tapi di cara kita ngebangun kerangkanya. Kenal banget kan sama perasaan ini? Resolusi tahun baru yang pas Januari itu semangat banget, masuk Februari udah lupa. Atau mungkin ada ide proyek keren yang sekarang cuma jadi nama folder di laptop doang. Yep, perasaan yang itu. Kita semua pernah ngalamin kok. Dan ternyata solusinya itu datang dari tempat yang gak kita duga-duga. Selembar kertas kerja refleksi sederhana buat mahasiswa. Dari situ kita bisa tarik sebuah kerangka simpel yang bisa mecah tujuan besar yang kelihatannya serem itu jadi 3 langkah gampang yang bisa kita lakuin. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, bagian pertama. Dan ini nih yang paling penting, fondasinya. Sebelum kita pusing mikirin apa yang mau dikerjain atau gimana caranya, kita perlu mundur dulu sebentar buat jawab satu pertanyaan yang sering banget kita lupain. Mengapa? Ini bukan cuma soal target, tapi soal menemukan alasan paling dalam kenapa kita mau melakukan ini. Langkah pertamanya, kejelasan. Bikin tujuan kamu jadi jelas banget. Coba deh tulis dalam satu kalimat yang super spesifik. Jadi bukan cuma pengen lebih sehat, tapi mungkin bisa lari 5 kilometer tanpa berhenti. Bukan sekedar mau belajar hal baru, tapi menyelesaikan kursus online AI dalam 3 bulan ke depan. Bikin jadi nyata. Nah, disinilah letak kekuatannya. Setelah kamu tahu apa yang kamu mau, sekarang coba gali lebih dalam. Kenapa ini penting banget buat kamu? Apa ini soal kebebasan finansial? Atau soal pembuktian ke diri sendiri? Atau mungkin bikin orang tua bangga? Jawaban inilah yang bakal jadi pegangan emosional kamu pas rasa malas mulai datang. Dan pertanyaan mengapa yang terakhir ini ibaratnya kayak kita lihat peta dari atas. Gimana caranya tujuan kecil ini nyambung sama gambaran besar hidup kamu? Memastikan setiap langkah kecil ini sejalan sama tujuan jangka panjangmu, itu yang bikin perjalanan ini jadi jauh lebih berarti. Oke, fondasi mengapanya udah kuat nih. Sekarang waktunya kita mulai membangun. Kita masuk ke bagian kedua, mengubah niat jadi aksi nyata. Ini adalah bagian bagaimananya. Kuncinya di sini satu, jangan bikin diri kamu kewalahan. Kalau tujuannya menulis buku, pecah jadi menulis 1 paragraf hari ini. Terus, fokus aja ke 1 langkah super kecil itu. Yang paling penting, langsung kunci waktunya di kalender. Misalnya, Selasa jam 8 malam, anggap aja itu janji penting. Udah, besok lakuin lagi, ulangi terus. Ingat-ingat ini ya, lupain lompatan raksasa. Fokus aja sama langkah-langkah kecil yang realistis. Karena konsistensi itu selalu ngalahin intensitas. Gerakan kecil yang kamu lakuin tiap hari bakal ngebawa kamu lebih jauh dibanding semburan semangat gede yang cuma muncul sebulan sekali. Sekarang kita sampai di bagian ketiga. Nah, ini bagian yang sering banget kita skip karena pengennya maju terus. Padahal disinilah harta karunnya. Ini bukan cuma soal lari ke depan, tapi juga soal berhenti sejenak buat ngeliat jejak kita di belakang. Proses refleksi ini bukan sesuatu yang pasif, tapi alat yang aktif banget buat bertumbuh. Coba deh, pakai pendekatan yang seimbang ini. Pertama, jujur sama diri sendiri. Apa aja sih hambatannya? Apa yang bikin prosesnya jadi susah? Tapi, jangan berhenti di situ. Habis itu, coba lihat sisi lainnya. Apa yang berhasil? Kekuatan apa dari diri kamu yang keluar? Bantuan dari siapa yang kamu dapat? Ini bukan soal nyalahin diri, tapi soal memperbaiki peta perjalananmu ke depan. Dan inilah inti dari semua refleksi. Lupakan sejenak soal progres tujuanmu. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apa yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri selama proses ini? Mungkin kamu jadi sadar kalau kamu tuh lebih kuat dari yang kamu kira. Atau mungkin kamu akhirnya nemu pola menunda-nunda yang selama ini jadi masalah. Inilah emasnya. Jadi, waktu kita gabungin ketiga bagian ini, mengapa, bagaimana, dan refleksi, ada sebuah perubahan cara pikir yang mendasar. Fokus kita pelan-pelan geser dari yang tadinya obsesi sama garis finish, jadi lebih menikmati dan belajar dari setiap langkah di sepanjang perjalanan. Kerangka ini pada intinya ngajarin kita definisi baru dari kata sukses. Sukses itu bukan kayak ujian sekolah yang hasilnya cuma lulus atau gagal. Kesuksesan yang sejati itu terletak pada komitmen yang kamu tunjukin setiap hari, pada hal-hal kecil yang kamu temukan tentang dirimu, dan pada pelajaran berharga yang kamu dapat di sepanjang jalan. Dan inilah pesan utamanya.
Bahkan kalaupun kamu nggak sampai ke tujuan akhir yang kamu tetapkan, proses yang kamu jalani, disiplin yang kamu bangun, kesadaran diri yang makin tajam, itulah kemenangan yang sebenarnya. Setiap usaha, bahkan yang rasanya gagal, adalah sebuah pelajaran. Dengan ini, saya mau tinggalkan kamu dengan satu pertanyaan. Dengan kerangka mengapa, bagaimana, dan refleksi ini, tujuanmu berikutnya bukan lagi sekedar daftar kerjaan, tapi sebuah petualangan untuk menemukan diri sendiri. Jadi, apa yang siap kamu pelajari di perjalananmu selanjutnya?